Halo, saya Tara Dutuar. Selamat datang di channel saya. Hai teman-teman. Nah, di video kali ini saya masih akan tetap lanjut bahas tentang kecemasan. Tapi nggak cuma cemas sih, secara umum adalah kondisi uh, yang stressful buat kita semua, yaitu ada cemas, mungkin depresi, mood yang sangat negatif. Dan hari ini saya mau share salah satu cara yang bisa ngatasin stres dan cemas, yaitu dengan teknik mind mapping. Ya, mungkin teman-teman semua udah pada pernah denger ya, mind mapping itu apa sih? Mind mapping itu adalah satu cara yang biasanya kita pakai buat belajar, yaitu dengan membuat di kertas, nanti ada gambar-gambarnya dan ada cabang-cabangnya. Tapi kita akan menggunakan teknik itu untuk tujuannya adalah mengatasi stres. Um, Kenapa? Menurut saya ini cara yang sangat penting. Karena sebetulnya seringkali yang membuat kita itu stres, cemas, bahkan depresi, itu karena kita merasa bahwa kita tidak berdaya, kita tidak punya kendali terhadap situasi yang lagi kita alami, kita merasa nggak punya apapun, kekuatan mungkin dalam diri kita yang bisa membantu kita keluar dari masalah itu. Dan semakin kita merasa tidak berdaya, semakin kita akan nyemplung kepada kondisi yang sangat negatif. Nah, teknik mind mapping yang akan kita pakai saat ini tujuannya adalah untuk um, memberikan kesadaran pada teman-teman semua bahwa setiap orang dia pasti punya sumber-sumber baik dalam dirinya sendiri yang sebetulnya bisa membantu dia untuk mengatasi masalahnya dan untuk survive. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena siapapun teman-teman yang saat ini lagi nonton video saya, pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Dan kalau sampai detik ini kalian masih bisa nonton video saya, itu tandanya kalian sudah bisa melewati kesulitan kalian hingga saat ini. Mau kesulitan itu masih ada sampai sekarang, masih mengganggu kalian, mau itu sudah lewat, tetapi keberadaan kalian di sini saat ini sudah menandakan bahwa kalian sudah berusaha untuk survive. Dan sebetulnya bagaimana caranya kalian bisa survive? Ya karena sebetulnya kalian sendiri punya power itu dalam diri kalian. Nah, teknik mind mapping ini tujuannya adalah untuk menyadarkan kalian akan sebetulnya power-power yang kalian punya. Yang kalian butuhkan saat ini adalah kertas dan juga alat tulis. Ya, hanya kertas dan alat tulis. Jadi mungkin saya pengen ngajak teman-teman yang belum mempersiapkan alatnya, boleh dipersiapkan sekarang. Kita akan sambil mulai. Jadi kalau di mind mapping itu, kita akan membuat satu judul besar di tengah-tengah kertas. Nah, judulnya kalian terserah mau nulis apa, tapi karena tema kali ini adalah um, meningkatkan kesehatan mental atau menjauhkan diri dari cemas atau mengusir stres, apapun itu yang temanya adalah mengatasi masalah kalian. Saya akan tulis yang punya saya. Saya akan beri judul Nah, punya saya akan kasih judul Go Away Stress. Ya, mungkin tulisannya kebalik karena nggak mirror. Tapi judul saya adalah Go Away Stress. Nanti teman-teman bisa bikin punyanya sendiri, judulnya bebas apa, ditulis di tengah-tengah. Dan kalau di teknik mind mapping ini, karena melibatkan otak kanan dan juga otak kiri, sisi otak kanannya adalah kreativitas. Jadi teman-teman boleh membuatnya sekreatif mungkin, mau dihias-hias, boleh. Ya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan dengan membuat cabang yang lain. Jadi cabang-cabang ini harus terkait dengan judul utamanya. Kalau judul utamanya adalah Go Away Stress, kira-kira hal-hal apa atau faktor-faktor apa saja sih yang bisa membuat tema utama ini jadi tercapai? Nah, ini saya akan pandu teman-teman. Cabang yang pertama adalah
support system atau dukungan. Nah, sekarang saya pengen teman-teman untuk memikirkan kira-kira siapa saja orang-orang dalam hidup teman-teman yang saat ini bisa menjadi support system kalian, orang-orang yang bisa membantu pada saat kalian butuh, orang-orang yang ada di samping kalian, orang-orang yang kalian anggap nyaman, orang-orang yang menurut kalian bisa kalian ajak berbagi, curhat, meminta pertolongan atau meminta saran. Siapapun boleh kalian tulis sebagai support system kalian. Saya akan tulis. Kalau untuk saya sendiri, support system saya adalah keluarga, ya. Kemudian sahabat-sahabat saya, ada kolega sesama psikolog. Kalau saya lagi ada masalah, saya akan share pada mereka. Oh, dan yang paling penting yang menjadi support system saya adalah kucing peliharaan saya. Ini yang saat ini lagi ada di sebelah saya, menemani saya bikin video, namanya Biskuit. Dia adalah salah satu support system saya. Oke, sudah ditulis. Gimana teman-teman, sudah ketemukah siapa aja support system kalian? Jangan lupa, ini bisa kalian hias-hias sesuai kemauan kalian, senyamannya kalian. Kalau kalian sudah menemukan support system kalian, saya pengen kalian untuk menaruh dulu alat tulisnya, kemudian pejamkan mata sebentar. Kemudian saya ingin kalian untuk membayangkan dan memunculkan wajah-wajah orang-orang yang kalian tulis sebagai support system kalian. Bayangkan saja wajah-wajah mereka, terutama pada saat mereka lagi memberikan dukungan pada kalian, pada saat mereka sedang memberikan kehangatan, memberikan kepedulian pada kalian. Bayangkan saja wajah mereka, senyuman mereka, kemudian rasakan apapun perasaan dan sensasi baik yang bisa kalian rasakan di tubuh kalian saat ini. Mereka adalah orang-orang yang berharga. Syukuri, sadari kehadiran mereka, dan manfaatkan mereka sebagai support system kalian. Resapi baik-baik, rasakan, syukuri, dan manfaatkan mereka untuk membantu kalian. Oke, kalau sudah boleh dibuka lagi matanya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke cabang yang berikutnya. Cabang yang berikutnya adalah hal yang membantu saya untuk tenang. Oke, hal yang membantu saya untuk tenang. Kenapa saya tulis di sini hal? Jadi nanti teman-teman bisa memikirkan kira-kira mungkin kegiatan, aktivitas, benda, tempat apapun yang bisa menimbulkan perasaan aman, nyaman, tenang, rileks, bahkan happy. Apapun itu, nggak ada benar, nggak ada salah. Sesimpel apapun bisa, misalnya sesimpel dengerin musik, sesimpel makan makanan favorit, sesimpel memasak, sesimpel duduk di kamar, di tempat tidur kesayangan, itu pun juga sudah bisa apabila memang hal itu bisa membuat kalian tenang. Sekarang saya akan menuliskan punya saya. Oke. Kalau untuk saya, hal yang bisa membuat saya tenang adalah nonton serial,
dengerin musik dari artis-artis favorit saya, rebah-rebahan dengan keluarga saya di kamar, kemudian main dengan kucing saya. Oke, dan kemudian saya akan sedikit hias. Kalian nanti bisa menggunakan pensil warna-warni, mau dihias secantik mungkin, bebas, terserah kalian. Nah, hal-hal yang membantu saya untuk tenang ini amat sangat penting, karena pada saat kita merasakan emosi yang sangat tidak nyaman, mulai cemas, mungkin mulai takut, tegang, stres, dan sedih, ini membantu kalian untuk menyadari bahwa ada loh hal-hal yang mungkin bisa membantu saya supaya saya bisa lebih stabil dan supaya saya bisa jadi lebih tenang dan juga rileks. Ya, oke, sudah ketemu. Yang berikutnya, di cabang ini saya pengen teman-teman untuk menuliskan tentang positive words atau pikiran positif. Nah, yang saya maksud dengan pikiran positif adalah kata-kata apa sih yang rasanya kalau kalian katakan ini ke diri sendiri, atau kalian dengar dari orang lain yang mungkin mengatakan ke kalian, rasanya kok membuat menjadi lebih tenang, mungkin lebih semangat, membuat kalian jadi lebih positif, apapun itu. Mungkin kalian suka baca quotes-quotes gitu ya, di IG misalnya, atau di online kalian suka baca quotes-quotes, dan quotes-quotes itu membantu kalian semua. Boleh kalian tulis di sini, atau misalnya pada saat kalian lagi stres, kalian nggak sadar bahwa kalian suka menyebutkan kata-kata tertentu yang memberikan semangat, misalnya, ayo pasti bisa, ayo pasti bisa, udah lanjutin aja. Misalnya apapun itu, apapun kata-kata yang bisa memberikan perasaan yang positif buat kalian, kalian tulis di sini. Saya akan tulis punya saya. Oke. Kalau untuk saya, ada 3 kata-kata yang biasanya sangat membantu saya. Yang pertama adalah, saya selalu punya pilihan. Everything will be okay. Dan ini segera berlalu. Ini adalah kata-kata yang cukup powerful buat diri saya. Kalau teman-teman punya kata powerful yang lain, bebas, silahkan ditulis di sini. Atau misalnya ada kata-kata dari film atau dari artis idola kalian, kata-kata motivasi yang berguna untuk kalian, boleh kalian tuliskan. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang saya pengen teman-teman untuk menyilangkan tangan lagi di dada sambil memeluk diri sendiri dan mengelus-elus diri sendiri, sambil kalian sebutkan kata-kata positif tadi dalam hati kalian dan diresapi kata-katanya. Saya selalu punya pilihan. Everything will be okay. Ini akan segera berlalu. Ini pasti segera berlalu dan semua akan kembali baik-baik saja. Kamu pernah mengalami hal yang gak menyenangkan dan itu sudah berlalu. Jadi segala yang gak menyenangkan pasti akan berlalu dan semua akan kembali baik-baik saja. Dan saya selalu punya pilihan. Oke, kalau sudah, boleh tarik nafas yang dalam. Buang perlahan-lahan. Oke, jadi setiap kalian punya pikiran yang baik. Pikiran yang baik itu nggak hanya sekedar dipikirin,
tapi kuncinya harus benar-benar diresapi supaya pikiran baik itu bisa benar-benar dirasakan ke seluruh tubuh kalian. Oke, sekarang kita akan lanjut ke cabang yang berikutnya, yaitu kekuatan saya. Nah, cabang ini penting sekali. Seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa setiap orang, termasuk kalian semua, pasti punya kekuatan, punya power dalam diri kalian yang sehingga saat ini bisa membuat kalian tetap survive apapun itu kesulitan yang sedang kalian hadapi. Masalahnya adalah seringkali kita tidak menyadari power yang kita punya. Kita merasanya bahwa oh ya, saya bisa menyelesaikan masalah ya karena saya dapat bantuan dari orang lain, ya karena mungkin memang saya beruntung aja, karena mungkin memang nasib saya. Tetapi jangan lupakan, apapun itu, karena kalian yang menjalankan hidup kalian, pasti ada keterlibatan kalian yang bisa membantu kalian untuk survive hingga saat ini. Dan karena itu saya pengen kalian untuk menyadari apa sih selama ini hal dalam diri saya sendiri yang bisa membantu saya itu bisa menghadapi masalah-masalah saya. Mungkin caranya adalah kalian bisa memulai dengan memikirkan atau mencoba mengingat kesulitan apa ya yang pernah saya alami dalam hidup saya sebelumnya, tapi bisa saya lewati. Kemudian kalian coba untuk pikirkan, waktu itu saya bisa hadapi karena apa ya hal dari dalam diri saya yang membantu diri saya untuk bisa menghadapi masalah itu. Oke, kalau untuk saya akan tuliskan adalah Oke. Ada dua hal yang untuk diri saya sendiri itu bermanfaat dan ini merupakan kekuatan saya dan selalu saya lakukan saat saya mengalami masalah. Yang pertama adalah bertahan dan berpikir positif. Yang kedua adalah optimis. Jadi setiap saya sadar setiap saya ada masalah, ternyata saya selalu mencoba untuk positif, mencoba untuk mencari pikiran-pikiran yang baik buat diri saya bertahan aja dalam arti nggak apa-apa, jalanin aja, ini semua akan segera lewat. Dan yang terakhir adalah buat saya optimis, jadi saya mencoba untuk melihat masa depan dari sisi yang baik agar saya bisa tetap selalu optimis. Nah, saya pengen teman-teman, ini bisa jadi cabang yang sulit karena kadang-kadang kita lupa dan kita nggak sadar. Tetapi kembali lagi saya ingatkan, setiap orang punya power and you have to realize that because that power itu yang akan membantu kalian untuk survive. Ya. Kalau kalian sudah menyadari power ini, saya minta kalian nanti setiap bangun tidur atau setiap sebelum tidur, kalian ucapkan kekuatan kalian dalam hati kalian. Misalnya, saya optimis, saya orang yang mampu berpikir positif, dan saya akan bertahan. Saya adalah orang yang optimis, saya mampu berpikir positif, dan saya akan terus bertahan. Apa tujuannya untuk mengulangi kata-kata ini? Untuk terus-terus mengingatkan diri kalian akan kekuatan kalian. Karena kalau kalian tahu kalian punya kekuatan, kalian akan merasa berdaya dan kalian akan merasa punya punya dorongan untuk bisa menyelesaikan atau melewati kesulitan kalian. Nah, jadi kali ini saya share ada 4 cabang. Nanti teman-teman boleh membuat cabang sebanyak-banyaknya yang teman-teman rasa sesuai, ya. Sesuai dengan judul utamanya. Kalau judul utamanya Go Wasters dan kalian bisa menemukan cabang-cabang yang lain, boleh kalian tambahkan. Dan ini kita namakan peta anti stres atau peta anti cemas kalian. Dan ini adalah senjata kalian untuk bisa menghadapi segala kesulitan dalam hidup kalian. Oke, semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga tips saya bisa
dilakukan di rumah dan bisa dijadikan senjata untuk membantu kalian dalam keseharian kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk bisa mendapatkan tips-tips psikologi yang lainnya. Sampai ketemu.